Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinda Naura Sabrina dengan NIM 333240118. Aku dari kelompok 13 penelitian operasional 1. Di sini aku mau ngejelasin tentang analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan pada parameter dari pemrograman linear atau linear programming. Tujuan ini itu untuk menghindari perhitungan ulang jika ada perubahan parameter yang terjadi pada data. Nah, aku menggunakan software ComQM sama Excel. Jadi kita langsung aja ke penyelesaian kasusnya. Oke, aku bakal bacain case-nya dulu. Sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, di antaranya lemari pakaian kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 70 jam bagian pengukuran, 50 jam bagian pemotongan, dan 90 jam bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam pengukuran, 2 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Untuk lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam pengukuran, 1 jam pemotongan, dan 3 jam perakitan. Sedangkan untuk unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam, baik di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit dari lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, dan jemuran lipat $3. Masalahan perusahaan furnitur tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. Yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk dengan harga jual $12, dan keuntungannya $6 per unit. Proses pengerjaannya 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Baik, jadi kita akan langsung aja membuat model matematika. Model matematika. Karena dia membicarakan tentang keuntungan, jadi kita tujuannya maksimum. Keuntungannya ada 2, 4, dan 3. A, B, C. Si batasan atau fungsi kendala, kita punya 3. Karena kita mengacu pada proses atau bagian. Yang pertama ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Yang pertama itu ada 3, tambah 4, P tambah 2J. Karena dia memiliki waktu maksimal dari bagian pengukuran, jadi kita pakai tanda kurang dari sama dengan 70. Untuk yang pemotongan, oke, kita udah dapetin bentuk umum, jadi kita akan ubah ke bentuk baku. Bentuk baku ini aku mau langsung copy aja. Untuk fungsi batasan, karena dia kurang dari sama dengan, jadi kita akan menambahkan slide. Kita tambahin slide 1, ini kita tambahkan slide 2, kita tambahkan slide 3. Untuk fungsi non negatifnya, berarti S3, tujuannya kita akan tambahin slide.
Baik, karena kita udah dapat menu matematika, jadi kita langsung aja switch ke Home QM. Di sini kita buat baru, kita klik linear programming, lalu kita klik new. Di sini number of constraint-nya 3, karena kita punya 3 batasan, number of variabelnya juga 3. Objektifnya maximize dan rule name-nya namanya constraint 1, 2, dan 3. Lalu kita klik OK, dan kita akan input data dari modul matematika. Ukuran, pemotongan, dan perakitan. Di sini untuk keuntungannya ada 2, 4, 3. Sorry, ini ada 3. Untuk pembuatan lemari pakaian kaca, itu pengukurannya ada 3 jam, pemotongan 2 jam, perakitan 1 jam. Untuk yang lemari piring ada 4 jam, pengukuran, pemotongan 1 jam, dan perakitan ada 3 jam. Untuk yang jemuran, ini masing-masing semuanya ada 3. Ada 2. Untuk tandanya kita menggunakan kurang dari sama dengan, karena dia punya waktu maksimal. Untuk RHS-nya itu 70, 50, 90. Kalau udah kita solve, dan didapatkan untuk kombinasi dari masing-masing produk untuk K0, untuk P6, dan untuk J ada 21, dan dia memperoleh keuntungan maksimal sebesar $91,67. Kalau udah, kita klik iteration, dan kita pilih yang iterasi 3. Di sini kita screenshot dulu, dan ini bakal kita jadiin acuan untuk menyelesaikan yang poin B. Paste di sini. Nah, yang B ini kan ditanya berapa nilai shadow price dari ketiga produk. Di kolom ini, kita isi dari iterasi 3 POM-QM. Jadi kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Lalu udah, kita input nilai shadow price pengukuran itu dari baris ZJ. Untuk pengukuran, dia di select 1 kan, jadinya kita input. Terus untuk yang pemotongan, kita input juga baris ZJ yang di kolom select 2. Begitu pula dengan perakitan. Maka kita mendapatkan nilai shadow price pengukuran sebesar 0,83, pemotongan 0,67, dan perakitan 0. Selanjutnya, kita ke yang C. Berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Ingat ya, kita fokus pada slide 1 di sini, karena slide 1 itu mewakilkan dari pengukuran. Nah, untuk produk, ini kenapa produk kita pakainya variabel P, J, dan slide 3? Karena ini adalah solusi optimal yang didapat. Jadinya kita pakai PJ sama slide 3. Oke, untuk solusi lama dari penambahan 7 jam produk, ini kita dapat dari quantity variabel P. Yang J-nya juga quantity variabel J, begitu pula dengan slide 3. Setelah itu, untuk perubahan, ini kita fokus pada kolom slide 1 ya. Jadi, untuk perubahan itu, eh, kita pilih di baris P slide 1 dikali dengan 7 yang mewakilkan 7 jam. Untuk yang J juga sama, kita pilih slide 1 di baris J, kita kali dengan slide 7, dan begitu pula untuk yang slide 3. Kalau udah, kita mencari solusi baru dengan menjumlahkan solusi lama dengan perubahan. Lalu ini kita drag ke bawah, dan kita akan mencari keuntungan baru. Keuntungan baru ini didapat dari mengalihkan masing-masing baris solusi baru dengan nilai iteration 3 ini. Ikutin caranya seperti ini ya. Kalau udah, kita dapat keuntungan baru sebesar $97,5. Untuk keuntungan lamanya, ini kita select dari nilai ZJ di quantity ini. Kita enter, lalu kita hitung nilai perubahan. Untuk perubahan, itu kita mengurangkan nilai keuntungan baru dengan keuntungan lama.
yang mana didapat perubahan sebesar 5,83 dolar. Jadi kalau misalkan kita menambahkan 7 jam pada proses pengukuran, kita akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari keuntungan lama sebesar 5,83. Jadi yang kita peroleh keuntungannya itu sebesar 97,5. Selanjutnya, untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran. Untuk solusi lama, ini sama. Kita copy dari quantity. Setelah itu, untuk perubahannya, rumus yang digunakan sama, tetapi kita nambahkan negatif di depan 7, yang mengartikan itu dikurangi 7 jam kerja gitu. Jadi, kita sek 1 ini dikali min 7. Kita langsung drag ke bawah, dan kita menghitung solusi baru. Udah, kita mencari nilai keuntungan baru dengan rumus yang sama. Didapatkan keuntungan baru sebesar 85,84 dolar. Untuk keuntungan lamanya juga sama, 91,67, dan perubahannya kita kurangkan keuntungan baru dengan keuntungan lama. Kalau kita mengurangi 7 jam pada proses pengukuran, kita akan rugi sebesar 5,83 dolar. Jadi, ini tidak direkomendasikan untuk mengurangi 7 jam pada proses pengukuran. Selanjutnya, kita beralih ke yang D. Apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru dengan harga jual 12 dolar dan keuntungannya sebesar 6 dolar per unit, terus pengerjaannya 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, dan 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, di sini langsung aja kita input jumlah yang diperlukan. Pengukuran ini kita input 3 jam, pemotongan 4 jam, dan perakitan 1 jam. Oke, untuk nilai per jamnya ini kita select yang di shadow price. Untuk total, kita hitung dengan mengalihkan jumlah yang diperlukan ini dengan nilai per jam. Maju kita drag. Lalu, untuk menghitung total biaya, ini kita menjumlahkan dengan rumus sum total tersebut. Jadi kita enter, dan didapatkan total biaya sebesar 5,17 dolar. Tadi kan harga jualnya itu 12. Maka kita akan memperoleh keuntungan sebesar 6,83. Di sini disarankan untuk memproduksi produk baru karena keuntungan perkiraan itu sebesar 6 dolar per unit dan ternyata didapatkan 6,83 dolar per unit. Jadinya ini akan sangat menguntungkan dan menambah pemasukan dari perusahaan tersebut. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di tutorial modul selanjutnya. Bye!